alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Makin lemes atau makin segar nih dengan ice breaking tadi? Makin semangat ya. Oke, baik. Perkenalkan saya Dr. Ridwan Mahmudin, Objin. Ya, alhamdulillah kembali ditugaskan oleh Munatur untuk mengawal perjalanan Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih kepada Bu Asi dan tim masih mempercayakan kepada saya. Baik, saya lihat banyak wajah lama, wajah lama tapi semangat baru gitu ya. Ada Pak Tony, Dr. Sani, Dr. Ridwan tadi belum masuk lagi ya. Jadi mungkin belum beberapa yang saya kenal. Dr. Faris tadi kayaknya lagi keluar, Dr. Faris Basalama. Jadi mohon izin para dokter sekalian, mungkin ada beberapa hal yang tidak kurang berkenan, mungkin bisa langsung dikoreksi. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana sih kita menjaga kesehatan selama ibadah haji. Ya, latar belakangnya saya rasa begini, bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan. Kenapa kita tahu perbedaan suhu, perbedaan iklim. Tahun 2026 ini insya Allah akan masih di awal-awal musim panas ya. Diperkirakan suhunya sekitar 34-47. Dan yang lebih bermasalah saya rasa adalah kelembaban ya. Kelembabannya rendah 2-25%. Beda dengan Jakarta 60-80%, jadi lebih lembab. Kemudian berikutnya adalah indeks ultravioletnya sangat tinggi, terutama di Arafah ya. 13 ini ekstrim ya. Kalau kita di Jakarta rata-rata atau maksimal di jam 12 itu sekitar 9-10 indeks ultraviolet. Sehingga mudah terjadi kerusakan di kulit dan di mata kalau kita tidak melakukan proteksi. Berikutnya adalah kegiatan kita lumayan padat, 21 hari, panjang ya, beda kalau umroh mungkin sekitar 9 hari, 10 hari. Ditambah lagi kepadatan jamaah haji yang luar biasa ya. Alumni-alumni saya rasa sudah tahu bagaimana kita luar biasa padatnya, terutama ketika memasuki hari-hari Armusna. Sehingga paparan penyakit infeksi terutama lewat udara sangat tinggi ya. Ditambah lagi kita akan kenalan dengan virus-virus dari negara lain ya. Bukan hanya virus-virus yang ada di Indonesia. Jadi bisa jadi ketika imunitas kita turun, maka paparan infeksi itu akan menjadi masalah untuk kita. Slide berikutnya. Oh ini dia. Nah ini mungkin sekilas mengenai indeks ultraviolet ya. Ini saya ambil di hari Arafah ya kira-kira ya. Kalau hari Arafah di Jakarta itu indeks ultravioletnya maksimal 9 ya. Sedangkan kalau di Arafah itu kira-kira 13, ekstrim ya. Ya, jadi mudah-mudahan nggak ada yang mau berjemur di Arafah. Ya, kalau ada yang berjemur tidak direkomendasikan ya. Kenapa? Karena indeks ultraviolet yang lebih dari 11 ya, ekstrim risk untuk merusak terutama kulit dan mata ya. Kalau tanpa perlindungan. Jadi memang hati-hati untuk paparan panas terutama di Mekah dan Madinah. Ibu sekalian, saya rasa cukup familiar nih dengan ada beberapa pakaian yang mungkin bisa dipakai yang bisa melindungi dari ultraviolet ya Ibu ya. Oke, slide berikutnya. Ya, ini yang saya katakan, ini adalah pengaruh yang luar biasa banyak pada jamaah haji. Ketika kelembaban rendah, maka mukosa atau salaput lendir, laporan nafas itu kering ya, sehingga mudah infeksi, ada yang bahkan mimisan ya. Kalau di kulit yang bermasalah terutama wajah dan tumit ya, jadi perlu ditambahkan pelembab. Ya, tentu kita berbicara tentang persiapan dulu ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa yang kita kerjakan hanyalah usaha, tentu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin ya. Ketika aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Dan ini kita tidak boleh lupa dari keyakinan kita bahwa sebetulnya yang menyembuhkan kita adalah Allah, bukan obat-obatan,
apalagi dokter ya. Zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur. Kemudian berikutnya adalah vaksinasi. Ya, tentu kita sudah mengerjakan vaksinasi yang wajib, yaitu vaksinasi meningitis dan polio ya, kita sudah kerjakan. Nah, pada tanggal 30 April 2025, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia merekomendasikan vaksin tambahan untuk jemaah haji. Influenza, pneumokokus, dan RSV ya. Nah, ini virus yang lagi tren nih. Jadi nanti di akhir mungkin saya akan izin menjelaskan sedikit mengenai respiratory syncytial virus ya, khususnya ini beresiko pada jamaah-jamaah haji yang lebih dari 50 tahun, terutama dengan komorbid ya, diabetes, asma, dan PPOK. Ya ini dia bukunya yang menjadi landasan kita. Ya, tadi kenapa pneumokokus dan RSV menjadi hal yang penting? Karena kita tahu bahwa di klinik kesehatan haji tahun 2003-2024, pneumonia menjadi penyakit nomor 1. Kan nggak mudah-mudahan sini ya, pneumonia penyakit nomor 1 di klinik. Dan penyebab kedua kematian ya. Jadi penyebab penyakit yang dirawat nomor 1, kematian nomor 2. Setelah penyakit jantung itu penyebab kematian nomor 1. Ya ini ya gambarannya, pneumonia yang kuning, kemudian penyakit jantung itu yang merah. Ini menjadi concern terutama ketika tahun lalu kita mendapat wanti-wanti dari Kementerian Haji Saudi bahwa ini banyak jamaah haji kita menjadi pasien di rumah sakit haji ya. Ya ini rekomendasinya. Rekomendasi bukan dari saya, dari Perhimpunan Penyakit Dalam, dari Perhimpunan Paru, dan juga dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga merekomendasikan vaksinasi RSV. Apa sih nanti kita akan jelaskan di akhir mengenai apa sih penyakit RSV itu, gitu ya. Ya, karena terkait dengan penyakit yang lebih berat dibandingkan dengan COVID dan influenza. Presentasi rawat inapnya lebih tinggi dibandingkan dengan COVID dan influenza. Ya, kemudian yang berikutnya ini juga menjadi sedikit kehebohan ya, karena cacar api atau Vesper zoster sebetulnya kasusnya mungkin tidak banyak, tapi ketika ada jamaah yang terkena, maka ini sedikit menjadi heboh ya, karena kelihatan lesinya, mengganggu dia pakai ihram. Kemudian kalau di Mina kita akan tidur berdempetan, mungkin menyebabkan tetangganya menjadi sedikit kurang nyaman. Jadi ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Seperti apa sih cacar api nanti di akhir akan kita jelaskan. Tahun lalu kira-kira ada 2 orang nih di Jakarta Timur yang ternyata menderita cacar api pada saat menjalankan ibadah haji atau herpes zoster. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini pegangan kita ya, bagaimana kita berdoa untuk melindungi kesehatan kita, terutama di pagi dan di petang hari. Saya rasa ibu-ibu bapak sudah hafal semua. Ya, kemudian berikutnya adalah kita harus berusaha tentu ya meningkatkan stamina diri ya. Rekomendasinya adalah 3 olahraga sebetulnya ya, olahraga kardio yang ringan saja, kemudian olahraga beban, dan olahraga fleksibilitas ya. Jadi karena nanti biasanya ada beberapa yang kecengklak kayak istilahnya ya, karena memang pergerakan kadang didorong oleh jamaah lain atau apa. Dengan kita latihan fleksibilitas, mudah-mudahan sendi kita tidak mudah cedera ketika ada gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Kemudian di puncak haji ini sudah kita catat di tanggal 10 kira-kira kita akan jalan kurang lebih 25.000 langkah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lumayan. Kalau kita bisa targetnya 7.000 sampai 10.000 langkah, ini bisa 3 kali lipatnya. Kenapa? Nanti kita akan tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian dari hotel kita harus ke tenda Mina, kemudian kita harus jamarot, itu jalan semua tuh kita. Jadi semoga Allah berikan kita kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji ya. Baik, yang olahraga otot disarankan, kenapa ya? Karena kita tahu jamaah haji jarang saya rasa usia muda, kecuali Ashraf mana Ashrafnya? Nah, Masya Allah nih Ashraf udah haji yang kedua ya Ashrafnya di usia segini. Baik, kemudian kalau sudah di atas 40 tahun yang kita hadapi adalah sarkopenia,
ya menipisnya massa otot, kemudian osteopenia, ya menurunnya kekuatan tulang, kemudian insulin resisten. Ya dengan olahraga otot maka kita akan meningkatkan itu. Ditambah lagi dengan efek imunologisnya kita akan meningkatkan myokines ya, melawan sitokin proinflamasi. Jadi kalau zaman COVID kita tahu badai sitokin ya ketika terjadi inflamasi. Nah, kita perlu sitokin yang anti-inflamasi. Salah satunya adalah dengan olahraga. Nah, sel otot akan mengeluarkan myokines ya, sitokin yang anti-inflamasi. Tentu yang optimal kita latih otot-otot yang besar, otot paha, otot punggung, otot dada, dan otot bahu. Ya. Ya, kemudian Bapak Ibu tentu harus tahu bagaimana kondisi tubuh masing-masing, kemudian persiapkan obat pribadi. Jadi pesan saya yang memiliki komorbid tertentu, misalkan diabetes, ya, hipertensi, kemudian lain-lainnya, autoimun misalkan ya, maka saran saya konsultasikan ke dokter pribadi Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kemudian minta saran, kalau ke haji kira-kira titip pesan apa kepada dokter kloternya gitu ya, supaya nanti saya bisa melakukan pemantauan sesuai dengan pesan dari dokter pribadi Bapak Ibu sekalian. Baik. Kemudian tentu ini mulai dari sekarang kita biasakan pola makan tinggi serat kayak cairan, ada buah dan sayur, kemudian pelan-pelan membiasakan minum perlahan tanpa menunggu haus, terutama untuk usia yang lebih dari 50 tahun. Kenapa? Karena biasanya pingsan atau sinkop ya, heat sinkop itu tidak menunggu haus ya. Jadi tahun 2014 itu ada 8 pasien kita, 2024 ada 8 pasien kita yang pingsan pada saat di Mina ya. Dan cukup cukup mengejutkannya, hanya 2 yang lebih dari 50 tahun. 6-nya adalah usianya kurang dari 50 tahun. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa pede dengan kondisi fisik kita, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu lagi-lagi harus berdoa, kemudian yang paling penting nomor 2, kenali prioritas ibadah kita, Ibu Bapak sekalian. Kita mau berhaji ya, bukan mau belanja, bukan mau melancong, bukan mau jalan-jalan. Jadi itulah pentingnya manasik haji monatur ya. Jadi saya saya dulu bertugas di travel lain, jadi saya luar biasa apresiasi dengan monatur, sangat concern mengenai ibadah haji, sehingga jamaah itu tidak menghabiskan energi untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak tujuan utama ya. Nanti saya jelaskan kira-kira. Kemudian tuh konsumsi air zam-zam, karena kita tahu zam-zam itu sesuai dengan niat yang meminumnya, betul ya. Kemudian makan buah-buahan, minum air putih yang cukup. Jadi kemanapun Bapak Ibu pergi, misalkan mau ke Mina atau itu, mohon dikantongi minimal 1 botol air mineral. Jangan sampai melenggang tanpa membawa air minum, itu bahaya sekali. Jadi 2024 pengalaman memang luar biasa, terjadi gelombang panas, bahkan 1 botol pun kita kurang. Jadi ada Mas Sahdan di sini sebagai saksi, bagaimana kondisi 2024 kita luar biasa ya. Kebutuhan elektrolit juga dari buah-buahan. Jadi setelah saya periksa tuh jamaah-jamaah yang pingsan, rata-rata keluhannya adalah ketika sebelum pingsan yang terjadi adalah kram ya. Dari bawah sampai atas tuh kram, nggak bisa gerak, kram, besok pingsan, jatuh. Nah, gejala itu adalah gejala kekurangan cairan dan gangguan elektrolit, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi elektrolit itu paling banyak adalah dari buah-buahan. Makanya satu hal yang indah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di Mekah. Doanya apa itu? Kalau kita lihat ya. Jadi warzuk ahlahu minas samarat ya. Jadi berikanlah rezeki kepada penduduknya buah-buahan ya. Jadi ternyata buah-buahan adalah semua ahli kesehatan sepakat sebagai sumber elektrolit dan makanan yang paling penting di iklim
Arab ya di Makkah dan Madinah. Indah sekali kalau kita kait-kaitkan ternyata kenapa Nabi Ibrahim berdoanya bukan daging, ya kan? Ternyata doanya adalah buah-buahan. Jadi itu kita ambil pelajaran dari sana. Kemudian masker, mudah-mudahan tidak bosan memakai masker di sana, karena itu adalah salah satu usaha kita. Pertama adalah mencegah infeksi, yang kedua adalah melembabkan saluran nafas kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kelembaban saat kita bernafas kan uap air kita keluar ya. Nah kalau kita pakai masker minimal uap airnya itu akan terputar sedikit sehingga yang kita hirup tidak terlalu kering. Jadi akan mengurangi peradangan dari saluran nafas ya. Kemudian saat sholat di masjid, terutama di Masjid Nabawi biasanya sujudnya agak lama ya. Maka kita pakai mungkin sapu tangan kecil. Kan berarti tempatnya kotor, tapi biasanya mungkin sebelum kita ada yang batuk atau ada yang flu, jadi kita akan menghirup kalau kita tidak memakai sajadah kecil. Ya, berikutnya ini juga salah satu contoh dari Nabi Muhammad SAW bagaimana pentingnya wudhu yang sempurna ya. Bagaimana ini juga sudah saya diskusikan dengan dokter PHT hari rinologi, istinsyak dan istinsar ya. Bagaimana saat wudhu kita hisab, kemudian kita buang ya. Kita lakukan beberapa kali. Kemudian mengusap rambut ya. Ternyata bagaimana Nabi SAW mengajarkan wudhu itu tidak cuma gini-gini ya. Kita usap sampai ke belakang, kemudian baru kita balikkan. Itu ternyata sangat bermanfaat untuk mendinginkan kepala kita ya. Terutama ketika kita memakai ihram untuk bapak-bapak ya. Kita kan tidak bisa pakai penutup kepala ya. Jika kita jalan panas-panas itu luar biasa. Kemudian berikutnya adalah keinginan untuk minum es. Nah ini ya, ini juga menjadi PR bahwa karena panas kita minum es, kemudian habis itu kita radang tenggorokan biasanya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi boleh sebetulnya, hanya hindari trauma perubahan suhu di tenggorokan ya. Kita berikan sebelum minum es kita minum air putih, kemudian sudahnya kita bilas dengan air putih sehingga mukosa kita atau saluran tenggorokan kita tidak rusak. Ya ini tadi ya. Jadi Nabi mencontohkan kapan sholat ya, setiap wudhu dan sebelum tidur ya. Jadi memang karena rata-rata virus yang menjadi infeksi saluran nafas yang atas ya tentu ada di hidung. Kemudian yang virus-virus yang menyerang paru juga terutama dia nempel dulu di hidung sebelum dia dimakan oleh makrofag atau sel pertahanan tubuh, kemudian menjadi infeksi di paru-paru. Jadi sebelum tidur jangan lupa untuk di istinsyak dan istinsar, karena memang Nabi juga mencontohkan sebelum tidur kita berwudu sebelum, seperti halnya kita akan melakukan sholat. Jadi memang begitu indahnya semua sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ini dia istinsyak. Bahkan Nabi menegaskan ya, sempurnakanlah wudhu dan sungguh-sungguhlah dalam istinsyak, kecuali sedang berpuasa. Jadi dihirup gitu ya, bukan cuman ini hirup agak kencang sehingga bisa membersihkan saluran pernafasan. Tapi memang di awal-awal mungkin akan ada rasa panas gitu ya, tapi berikutnya setelah terbiasa itu akan sangat-sangat nyaman untuk kita menghindari infeksi saluran pernafasan. Lagi-lagi sumbernya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, nah ini kalau memang Bapak Ibu sudah terlanjur infeksi saluran pernafasan ya. Jadi tahun lalu juga ada yang sinusitisnya kambuh, mau nggak mau kita lakukan cuci hidung ya. Nanti saya bekalin biasanya, saya bawa NaCl, saya bawa ini supaya jamaah bisa melakukan cuci hidung selama di kamar masing-masing. Ini dulu rutin kita kerjakan waktu zaman COVID ya. Nah manfaatnya ini nasal irrigation atau cuci hidung, membersihkan polutan, melembabkan ya, mencegah timbulnya penyakit persaluran nafas ya, dan mencegah peradangan sinus begitu. Ya, kemudian berikutnya adalah menjaga adab dan akhlak. Ini tuh udah dijelaskan oleh Ustadz, karena memang ini penting bahwa bercanda berlebihan misalkan ya bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan gitu ya.
kemudian istighfar, taubat. Karena kita tahu tidaklah kesulitan yang kita dapatkan kecuali karena akibat dosa-dosa kita, ya, betul ya. Jadi dengan adanya kita beristighfar dan bertaubat, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesulitan. Kemudian tentu perlu moisturizer, ya, pelembab, terutama untuk ibu-ibu, ya, di wajah, di kaki. Bahkan bapak-bapak juga perlu kadang, ya, sampai kakinya bisa pecah-pecah dan berdarah. Kemudian berikutnya adalah ini, selama perjalanan kita nanti akan penerbangan, biasanya kan kita tahun lalu Saudi ya, sekarang kan Qatar. Jadi saya pernah bertemu mendapatkan jamaah satu yang DVT, ya. Kebetulan jamaahnya adalah ahli hematologi, jadi dia mendiagnosis dirinya sendiri dan satu rumah sakit lagi sama saya. Jadi ini kalau bisa mudah-mudahan tidak terjadi kepada jamaah-jamaah munatur. Usahakan bagaimana cara mencegahnya adalah setiap 2-3 jam di penerbangan ataupun di itu kita berdiri kemudian berjalan, ya. Sholat, kalau di SV misalkan kita bisa sholat di musola, berjalan. Peregangan tungkai setiap 2 jam. Kemudian bahkan kalau untuk jamaah yang sudah ada risiko trombosis, misalkan usia tua atau riwayat penyakit trombosis, ya, kita atau penyumbatan, kita pakai stocking kompresi, ya, kaos kaki atau stocking kompresi itu ada yang dijual, ya. Berikutnya adalah sholat sunnah di kursi kendaraan. Nah, ini bagian dari bagaimana kita bergerak selama di kendaraan. Jadi memang Nabi itu sudah mencontohkan semua, ya, bagaimana manfaatnya ketika kita sholat sunnah sambil mengendarai di kendaraan. Ini salah satu sunnah yang mungkin jarang dikerjakan, ya. Saya lihat kalau di pesawat rata-rata nonton entertain, ya, kan. Karena ini adalah sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Ya. Nabi mendirikan sholat sunnah sambil mengendarai hewan tunggangan dan tidak menghadap kiblat juga, ya. Jadi memang tidak harus ketika sholat sunnah di kendaraan menghadap kiblat, ya. Bahkan Ibnu Umar mengatakan Nabi pernah melakukan sholat witir dengan mengendarai kendaraannya. Jadi inilah sekali mengerjakan kita mendapatkan manfaat untuk mencegah DVT dan juga mendapatkan ibadah yang sering tertinggalkan karena entertain yang ada di pesawat, ya. Penyakit tersering tentu demam, ya, infeksi bersaluran nafas atas, ya, penyebabnya virus, bakteri. Kemudian masker menjadi penting, kemudian memakai alas sujud. Yang terakhir adalah usaha kita istinsyak dan istinthar, ya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati kelelahan. Penyebabnya apa? Karena kurangnya ilmu manasik biasanya. Jadi pentingnya ilmu manasik di munatur bahwa fisik kita terbatas Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak mungkin mengerjakan semua, ya. Kalau terlalu lelah, imunitas turun, mudah infeksi. Kalau infeksi ya udah, rencana-rencana yang lain bisa buyar, ya. Penyebabnya terlalu sering ke pasar. Nah, ini juga nih, hati-hati ibu-ibu sekalian, ya. Karena kita tujuannya haji, bukan mau belanja, mengunjungi teman atau saudara di maktab lain. Ya, hati-hati kesasar. Jadi saya punya pengalaman juga ini, jamaah kesasar di Mina. Akhirnya dijemput oleh petugas. Bawa kursi roda. Balik kursi rodanya 2. Jamaahnya sama petugasnya didorong juga kursi roda. Jadi hati-hati ya Bapak-Bapak sekalian. Jadi bisa menyusahkan petugas kita juga gitu. Ya. Kemudian memaksakan diri mencium Hajar Aswad. Ini juga bagian dari ilmu manasik, ya, bahwa sebetulnya ketika kita mencium Hajar Aswad dengan menzolimi orang ternyata malah tidak dianjurkan. Tadi kita dengar dari Ustadz mengatakannya. Karena tidak mungkin mencium Hajar Aswad tanpa sikut-sikutan. Kecuali kita dijaga oleh askarnya, ya. Sebagai presiden atau wakil presiden mungkin bisa. Terutama ibu-ibu, ya. Saya juga punya pengalaman nih. Jamaah pingsan, nyeri dada pada saat mencoba mencium Hajar Aswad. Maka terpaksa kita rujuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena memang kurangnya ilmu manasik. Merasa bahwa haji yang afdol itu adalah haji yang bisa mencium Hajar Aswad. Ternyata bukan itu, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya ilmu dari munatur, Bapak Ibu sekalian bisa
menjaga fisiknya dengan memilah-milah mana sih kegiatan yang harus kita kerjakan. Kemudian umroh berulang dalam satu perjalanan. Wah ini Masya Allah, saya pernah ketemu juga pasien pingsan, bukan pasien, jamaah pingsan. Saya tanya kenapa, saya sudah 8 kali umroh malam ini. Wallah 8 kali umroh, luar biasa. Ternyata umroh berulang-ulang juga tidak disyariatkan gitu ya. Jadi memang sayang sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita kurang ilmu manasik sehingga kita mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan ataupun disyariatkan oleh agama kita. Karena Nabi juga mengatakan yang tidak dicontohkan itu maka akan tertolak ya. Kemudian saat di hotel transit memaksakan ke Masjidil Haram. Ya, jadi kenapa kita harus di hotel transit? Itu adalah fase conditioning ya dari Madinah kita umroh, kemudian kita transit. Umrohnya lumayan padat biasanya. Kemudian kita transit untuk menyiapkan sekitar 1-2 hari sebelum kita fase puncak ya. Jadi kalau kita ujian tuh biasa anak-anak tuh ujian ada minggu tenang ya. Nah itu salah satu fase. Nanti setelah selesai hajian kita akan puas melakukan ibadah di Masjidil Haram. Jadi jangan euforia di awal sehingga akan menyebabkan kita turun fisiknya pada saat kita harus bertempur di hari 10 Zulhijjah, yaitu hari yang paling padat. Apalagi naik ke Gua Hiro, ya, Jabal Thur, ya. Ini juga ada pengalaman juga, ya. Ngajak saya, untung saya nggak mau tuh, ya, ke Gua Hiro. Aduh. Ya, baik. Kemudian berikutnya ini, nah ini penyakit yang sangat sering, kaki lecet, ya, kram, melepuh, luka bakar, ya. Maka pilihlah sandal empuk dan nyaman, ya. Kalau ibu-ibu, saya rekomendasikan sepatu olahraga, ya, sepatu kets gitu ya. Kalau bapak-bapak, pilihlah sandal yang dari produsen olahraga. Karena kan kita sepatu ini kan seperti khuf ya, jadi sebaiknya pilihlah sandal yang dari produsen olahraga. Plus kalau boleh kaos kaki, kalau enggak ya minimal sendal gitu ya. Pada saat sa'i juga gunakanlah sandal. Kenapa ibu-ibu saya sarankan sepatu? Karena pengalaman kita, terutama di Mina ya, tahun 2024 juga ini ya. Jadi aspalnya luar biasa panas Bu, jadi kayak penggorengan ya. Jadi ada jamaah yang lelah, terus dia duduk, dia pakai sepatu sendal, padahal pakai kaos kaki. Terus dia kakinya nyandar gini, tumitnya kenalah ke aspal. Wah itu melepuh, gelembungnya sebesar 5 cm, dan isinya bukan cairan lagi, sudah darah isinya. Berarti luka bakarnya sudah dalam ya, ada lapisan kulit kan epidermis, yang ada pembuluh darah itu di dermis, berarti udah sampai bakarnya sampai ke dermis. Nah itu lumayan PR tuh, saya harus sedotin darahnya, kita kasih itu ya pengobatan luka bakar. Jadi kalau ibu-ibu, karena ibu-ibu mungkin kakinya lebih halus dari bapak-bapak ya, jadi tempel sedikit ke aspal sudah jadi masalah. Oke, nanti biasanya saya izin nih ibu bapak sekalian, mungkin menegur bapak sekalian kalau memakai sendal yang tidak pas untuk tanggal 10 ya. Biasanya kan kita tanggal 8 itu tarwiyah ya. Tarwiyah kita dari hotel transit turunnya pas di depan tenda. Jadi kayaknya wah deket saya pakai sendal jepit aja bisa. Tanggal 10 dikirain bakal seperti itu. Enggak, tanggal 10 Mina, kawasan Mina ditutup, nggak boleh ada kendaraan. Kita harus jalan masuk terowongan, jalannya bisa berkilo-kilo, ya. Jadi saya akan izin menegur Bapak Ibu sekalian yang ngeyel, nggak apa-apa dok, pakai ini aja saya kuat. Ini biasanya mohon diganti sepatunya Pak dengan yang nyaman, pakai kaos kaki, karena nanti akan jadi masalah jika kita pakai sendal jepit ataupun sendal yang tidak nyaman. Pada saat kita tanggal 10 ya, di Mina sangat panas dan kalau sudah lecet udah repot ya, mau jamarot juga susah, akan terpincang-pincang gitu ya. Jadi ini menjadi perhatian untuk Bapak Ibu sekalian. Nah ini rekomendasi dari Prof. Iris ya, ahli alergi imunologi untuk saya tanya waktu itu, suplemennya apa sih Prof untuk ibadah haji? Ya ini aja nih katanya. Pertama multivitaminnya ada mineralnya, kemudian vitamin D3 ya untuk ini semenjak nyaman COVID ini tren ya untuk meningkatkan imunitas. Kemudian probiotik dan berikutnya adalah kalau perlu imunomodulator ya untuk
menstabilkan daya tahan tubuh kita. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya ini, menstruasi ya. Jadi bahkan tadi udah ada yang nanya ya menstruasi. Jadi ini salah satu hal yang jarang disinggung oleh ustadz-ustadz terutama ya, karena memang fokus ke yang lain. Jadi di sini akan saya saya bahas sedikit mengenai menstruasi. Karena Munatur ini salah satu travel yang concern dengan ibu-ibu ya, karena direkturnya kan ibu-ibu ya. Jadi pertanyaan sering muncul, perlu tidak dok kita menunda haid pada saat haji? Apakah jika haid masih bisa haji atau tidak, bagaimana caranya? Jadi jika wukuf dapat haid, sah atau tidak ya kan? Kemudian menunda haid lebih utama atau tidak? Jadi perlu atau tidak tentu kita lihat dari sisi kesehatannya ya. Kalau dari sisi agama tentu Ustadz yang akan menjawab ya. Yang perlu kita pahami bahwa seorang wanita itu takdirnya memiliki haid yang teratur, betul ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan juga bahwa sebetulnya takdir haid itu adalah takdir dari putrinya Adam, ya. Dan kita ini dokter-dokter obgyn, ya. Kalau pasien datang program hamil tuh paling senang kalau wanitanya haidnya teratur, ya. Jadi kalau haidnya 6 bulan sekali, setahun sekali, nah itu lumayan pusing nih kita. Biasanya ujung-ujungnya ke arah IVF atau bayi tabung ya. Kemudian ingat Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu bahwa ibadah haji itu dialami oleh ummahatul mukminin. Nah ini penting ya, yaitu istri-istri Nabi, wanita mulia dalam Islam, yaitu 2 orang istri Nabi, yaitu Aisyah binti Abu Bakar dan Sofiyah binti Huyai. Nah, kita harus yakin bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, ya kan? Dia sekali-kali tidak akan menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi kita yakin bahwa sebetulnya kalau ibu-ibu haid sebetulnya ada jalan keluar. Tidak harus menyulitkan diri dengan meminum obat-obatan, terutama kalau programnya bisa diakomodir ya. Tentu para ulama sudah dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Ihsan dan Ustadz Furur Razi. Sedikit mengenai teknis haji. Jadi kita tahu bahwa program Haji Munatur adalah program yang ramah haid. Kenapa? Karena direkturnya ibu-ibu ya. Bukan. Jadi karena kita ambil paket pertengahan ya. Jadi setelah Armusna masih ada 5-6 hari kita di Hotel Mekah. Sehingga masih bisa menyempurnakan manasik haji bagi wanita haid. Kenapa? Karena begitu haid itu kan normalnya sekitar 5-7 hari. Ketika selesai Armusna maka akan bersih. Kemudian setelah di Mekah bisa melakukan tawaf ifadah gitu ya. Lain halnya ketika kita program awal atau program akhir ya. Saya pernah dulu mengawal jamaah itu di program awal. Jadi begitu selesai Armusna tanggal 13, tanggal 14 kita harus terbang ke Indonesia. Wah itu PR banget itu. Gimana caranya supaya jamaah tidak haid dan bisa melakukan ibadah tawaf ifadah ya. Tapi kalau Munatur enggak. Tapi konsekuensinya adalah hotelnya akan sangat mahal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa mahal? Karena memang program kita program yang mahal, program yang ramah haid. Kalau program awal hotelnya lebih murah gitu ya. Nah sudah ada tuntunan, jadi kan kita tagline-nya apa? Tagline kita adalah haji sesuai sunnah ya. Jadi kita belajar kalau haid seperti apa sih haji gitu ya. Jadi ini concernnya Munatur kepada ibu-ibu sekalian ya. Bagaimana haji sesuai sunnah pada saat haid gitu. Jadi kita bapak-bapak kita lupakan dulu sementara nih. Nah, saya sebutkan dalil-dalilnya nih. Hadis Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah berkata, beliau haid dan masih haid sampai hari Arafah. Kemudian Nabi menyuruh aku ihram untuk haji dan umroh. Selesai haji, baru Rasulullah selesai Armusna maksudnya. Baru Rasulullah menyuruh saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar menemaniku untuk
berumroh dari Tan'im sebagai ganti umroh sebelumnya. Jadi misalkan ibu-ibu haid nih sampai dengan dari Madinah kita belum sempat umroh, ibu udah haid. Kemudian Arafah, nah selesai pada saat Armusna selesai kita di hotel Intercon atau di hotel di Mekah, maka bisa melakukan umroh ganti. Yaitu yang dicontohkan oleh Ibunda Aisyah. Jadi nggak usah khawatir ibu-ibu sekalian, ya. Dan catatan bahwa ternyata di hadis itu Abdurrahman bin Abu Bakar sendiri tidak ikut mengulangi umrohnya. Jadi yang umroh hanya Ibunda Aisyah. Nah, ya ini saat haji wada, ini hadis yang sebetulnya masih hadis yang sama tapi nomor yang berbeda. Ya, Aisyah menangis karena haid, ya. Aisyah berkata, ya persis seperti kita, demi Allah pada tahun ini aku tidak bisa melaksanakan haji. Dan Nabi bersabda, haid ini adalah perkara yang sudah ditetapkan Allah kepada putri keturunan Adam. Jadi Nabi berkata, inna hadzal amrun katabahullahu ala banati Adam, ya. Jadi pakai kata-kata kataba, ya. Kita tahu, ya, izin Ustaz, ya. Kalau kataba artinya menulis, ya Ustaz, ya. Jadi memang takdir sudah dituliskan kepada putri Adam bahwa putri Adam pasti akan haid. Nabi melanjutkan bahwa lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji, tetapi jangan tawaf di Ka'bah hingga suci. Jadi ibu-ibu sekalian bisa lihat nanti itu redaksi hadisnya seperti apa. Hadis lumayan panjang, saya ambil potongan-potongannya saja. Ya, kemudian berikutnya adalah Ibunda Sofiyah, ya, Sofiyah binti Huyai. Ini juga haid, ya. Jadi ternyata ibu sekalian bahwa poligami Nabi itu ternyata membawa manfaat untuk ibu-ibu sekalian. Ya. Kenapa nih kita lihat, ya. Aisyah berkata, Sofiyah binti Huyai haid pada saat haji wada. Nabi bersabda, apakah itu akan menghalangi kita? Artinya apakah Sofiyah harus tawaf wada atau tidak? Dia sudah, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, dia telah melakukan tawaf ifadah dan tawaf di Ka'bah. Dalam riwayat Muslim, setelah tawaf ifadah barulah dia haid. Maka Nabi bersabda, kalau begitu kembalilah. Dalam riwayat lain, kalau itu dia berangkat bersama kita menuju ke Madinah tanpa melakukan tawaf wada. Artinya, ketika ibu-ibu sekalian haid di ujung, ketika sudah kita selesai semuanya, tawaf ifadah sudah selesai, tinggal satu wajib haji, tawaf wada dan haid, maka persis seperti Ibunda Sofiyah nih, tidak perlu melakukan tawaf wada, kewajibannya gugur. Jadi kan lebih santai, ya, tidak tidak khawatir, tidak stres karena masalah haid. Nah, jamaah-jamaah kita tahun lalu juga setelah mendapat penjelasan ini ternyata lebih santai karena mereka ada beberapa yang tidak bisa minum obat, ada yang reaksi obat macam-macam gitu, ya. Kemudian ini hadis Ibnu Abbas, ya, juga mengatakan Said bin Thabit berkata kepada Ibnu Abbas, apakah Anda berfatwa bahwa seorang wanita yang haid boleh pulang sebelum tawaf wada? Ya. Dia menjawab, kalau tidak percaya tanyakan pada Fulana al-Ansoriyah gitu. Akhirnya Zaid juga tidaklah kemudian kecuali pasti Anda telah berkata benar. Jadi sudah banyak nih dalil-dalil mengatakan bahwa tawaf wada akan otomatis gugur ketika ibu-ibu haid pada saat mau pulang ke tanah air. Kemudian kalau kita bicara secara medis, ya, ibadah haji itu adalah ibadah yang berat secara fisik dan psikis, terutama kalau haji pertama, ya. Haji pertama ilmu manasiknya kurang. Biasanya kalau malam mau tarwiyah atau malam mau wukuf di Arafah, pada cerita tuh, dokter, saya kok gini-gini, kenapa Bu? Gitu, ya. Jadi ada masalah apa gitu, ya. Jadilah fluktuasi hormon prolaktin dan oksitosin di wanita yang akan mengganggu siklus haid, ya. Kadang belum waktunya haid, pada saat Arafah haid gitu, ya. Kenapa? Karena ada fluktuasi hormon prolaktin dan oksitosin. Prolaktin itu kadang ibu stres dikit saja, kena jarum suntik saja bisa meningkat, mengganggu siklus haid, ya. Belum lagi ibu-ibu yang sudah konsumsi obat-obat tertentu, ya, misalkan steroid, ya, obat-obat autoimun, ya, akan menyebabkan reaksi obat sehingga akan mengganggu efektivitas obat penunda haid. Berikutnya lagi adalah jadwal yang padat, lupa, ya. Saya lupa dok kemarin belum minum, waduh, biasanya akan menjadi PR, ya.
Kemudian berikutnya adalah waktu tunda yang terlalu lama. Beda kalau umroh hanya 9 hari kita tunda. Ini lebih dari 2 minggu. Walaupun ibu minum dengan tepat, 10-15% akan terjadi perdarahan bercak ya, atau breakthrough bleeding. Akibat dari rusaknya endometrium atau lapisan lendir di rahim yang terlalu lama ditahan. Ya, akan menimbulkan rasa was-was untuk jamaah. Biasanya akan ke saya juga tuh nanya, dokter ini haid bukan ya? Gitu. Harus lihat dulu riwayatnya, minum obatnya apa aja, kemudian dosisnya berapa, ada yang lupa atau enggak, baru kita katakan ini breakthrough bu, ya bukan haid gitu ya, atau ini haid atau withdrawal bleeding. Jadi Bapak Ibu sekalian, perdarahan dari vagina itu ada 2 ya, ada withdrawal bleeding, ada breakthrough bleeding. Kalau haid itu namanya withdrawal bleeding, jadi perdarahan akibat hormon progesteronnya turun, korpus luteumnya rusak, sehingga terjadilah haid. Nah itu namanya withdrawal bleeding. Jadi harus ada penurunan hormon mendadak progesteron. Nah kalau breakthrough tanpa penurunan bisa terjadi perdarahan bercak, ya. Misalkan penyakit, ya, ataupun terlalu lama menunda haid, ataupun efek IUD atau viral. Ya ini saya rasa terlalu medis kayaknya ya. Ya, nah ini mungkin sekilas saja. Kalau seandainya setelah mendengar penjelasan tadi masih ingin meminum, ya ada beberapa pilihan ya, pil KB, progestin only pill ya, misalnya Primolut, Lutenil. Nanti bisa kita diskusikan kira-kira apa yang paling tepat untuk ibu sekalian. Tapi kalau sudah tahu bahwa bisa mengerjakan haji tanpa menunda haid, maka itu menjadi pilihan yang lebih baik. Tahun 2019 ya ada Dokter Sani, ada Dokter Heni, Ustadz Firanda membawa istrinya waktu itu ya haji dan haid pada saat umroh. Jadi ternyata ketika ilmunya ada, nggak khawatir tuh mens ya. Yang khawatir tuh kalau kita nggak punya ilmunya ya. Jadi istrinya Ustadz haid santai aja. Bahkan waktu itu ibu-ibu yang haid, ayo kumpul bersama istri Ustadz Firanda, kita umroh ke mana? Ke Masjidil Haram ya. Dokter Heni mesti ingat ya kali ya Dokter Heni ya. Jadi kalau seandainya masih ingin pakai juga ya kira-kira gini cara makainya ya. Pil KB kombinasi bisa dipakai dimulai pada saat mens ya. Dan jangan minum placebonya. Kemudian berikutnya adalah yang paling sering dipakai adalah progestin only pill ya, bisa Lutenil atau Primolut, Provera dan sebagainya. Dimulai fase mid luteal ya, kira-kira 10-15 hari sebelum prediksi mens berikutnya. Nah, waktu ini menjadi penting Bu ya, jangan sampai dipakai di waktu yang salah. Kalau waktu yang salah maka efektivitasnya akan sangat rendah. Kemudian tetap keluar darah pada saat sudah melakukan penundaan haid. Ya, ini harus diskusi nih dokter sama ustadz biasanya ya. Ini haid atau bukan? Penentunya adalah ustadz. Biasanya ustadz akan nanya, dok kira-kira dari medis ini haid bukan? Ya, saya akan coba menganalisa. Panjang ini analisanya, bagaimana siklus haidnya, dosisnya bagaimana, kapan memulainya, waktunya tepat atau tidak, lupa itu macam-macam ya. Jadi baru bisa saya katakan ini withdrawal bleeding, haid start, ini breakthrough bleeding. Idealnya tentu kita cek hormon atau kita USG transvaginal, tapi kan nggak mungkin lagi haji saya bawa USG ya. Jadi kira-kira begitu. Ya, kira-kira kesimpulannya begitu. Tentu yang pertama adalah kita berdoa semoga Allah melindungi kita, jauhkan dari kesulitan, karena tidak ada kemudahan kecuali yang Allah berikan kemudahan bagi kita ya. Kemudian persiapan harus optimal, selama di tanah suci, tentukan prioritas utama kegiatan ya, cairan, kemudian masker, istinsyak dan istinsar ya ibu-ibu sekalian. Kemudian alat pelindung panas ya, atau UV, pakaian, bisa payung, kacamata. Jadi untuk bapak-bapak juga nggak usah segan untuk memakai payung di sana ya. Mungkin kalau di Indonesia kita malu pakai payung, di sana jangan ya. Karena indeks ultravioletnya sangat tinggi. Kemudian khasnya Munatur, penundaan haid untuk haji tidak diperlukan pada program Munatur. Saya rasa itu mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai RSV dan cacar api ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah satu penyakit atau virus yang lagi tren, terutama di kebidanan juga tren ya. Jadi tahun lalu POGI merekomendasikan setiap ibu hamil usia 32 sampai 36 minggu direkomendasikan untuk memberikan vaksin RSV. Kenapa? Karena mencegah pneumonia pada janin yang baru dilahirkan.
Kita tahu bahwa 70% jamaah haji Indonesia adalah 50 tahun ke atas ya. Saya rasa kecuali Munatur paling lebih masih muda-muda ya. Sama Pak Tony kayaknya masih muda. Ya. Kemudian penyakit saluran pernapasan menjadi penyebab kematian kedua setelah kardiovaskuler ya. Jadi izin Dokter Faris Basalama ini masih menjadi juara penyakit jantung dokter, penyebab kematian dari jamaah haji di Arab Saudi. Kemudian kematian jamaah terdiri pada kelompok usia lebih dari 50 tahun yang paling banyak 95%. Ya salah. Ya, nah penyebab yang nomor 5 terbanyak adalah RSV ya, jadi respiratory syncytial virus. Ya, apa itu RSV ya? Jadi ini adalah virus pernapasan yang menginfeksi paru-paru. Ya, tapi juga mempengaruhi hidung dan tenggorokan. Gejala awalnya ringan, tapi bisa sampai dengan infeksi pneumonia. Gejalanya mirip dengan infeksi flu biasa ya. Pilek, batuk, demam, sakit tenggorokan, ya bersin-bersin, sakit kepala, ya menggigil kadang atau bahkan yang kalau berat bisa menyebabkan kesulitan bernafas. Ya, siapa yang resiko tertinggi? Dulu ini dikatakan infeksinya menyerang anak-anak, tapi ternyata sekarang usia lebih dari 50 tahun banyak menderita infeksi RSV ya, terutama yang mengalami imunodefisiensi atau penurunan daya tahan. Usia menyebabkan terjadinya penurunan imunitas, kemudian resiko infeksi meningkat dan komplikasi dan kematiannya juga lebih tinggi. Ya, pneumonia atau infeksi peradangan paru-paru, ya rawat ICU, kemudian bisa eksasterbasi, ya penyakit paru yang lain, penyakit jantung, ya dan bisa menyebabkan kematian. Nah, siapa yang beresiko? Beresiko yang paling tinggi adalah pasien yang menderita penyakit jantung koroner, ya, dan diabetes. Nah, ini paling tinggi nih. Kemudian berikutnya adalah asma, PPOK yang paling tinggi, 13,4 kali meningkatnya dibandingkan dengan tidak menderita PPOK. PPOK sumbernya dari rokok ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang paling banyak ketika perokok kronis maka bisa menderita PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian pada usia dewasa, usia tua, ternyata kematiannya lebih tinggi. Mortalitas itu kematian ya, bisa 15%, sedangkan anak-anak 0,12%. Jadi ini menjadi rekomendasi vaksin dari Perhimpunan Penyakit Dalam dan Perhimpunan Paru. Ya. Dan salah satunya ya mirip dengan COVID, belum ada pengobatan antivirus. Ya. Dan diperkirakan dalam 5 tahun proyeksinya 9,7 juta kasus. Ya, pencegahannya tentu seperti COVID ya, kebersihan, menutup mulut saat batuk, masker, ya, kemudian vaksinasi salah satunya untuk mencegah beratnya infeksi RSV. Nah ini tadi penyakit dalam Satgas Dewasa PABDI, PDPI untuk Haji dan Umroh dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi menganjurkan vaksinasi RSV pada usia lebih dari 50 tahun. Nah ini yang cukup bikin heboh ya, cacar api atau herpes zoster, cacar ular atau dompo ya. Kondisi kira-kira. Ya, ini adalah kita jelaskan nanti kira-kira apa. Apa itu penyakitnya? Penyakitnya adalah reaktivasi ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang sama dengan virus cacar air atau virus varicella ya. Tapi ketika dia sembuh, virus itu tersimpan di saraf ya. Sehingga ketika daya tahan tubuh rendah, dia bisa kambuh, aktif kembali menyebabkan cacar api karena daya tahan tubuh yang rendah. Perjalanannya bisa sembuh atau bisa komplikasi jangka panjang sampai dengan neuralgia pasca herpes ya. Jadi masih ada nyeri-nyeri saraf yang terus-menerus berbulan-bulan pasca herpesnya sembuh. Nah, sakitnya seperti apa? Tersengat listrik, rasa terbakar, ya, tertusuk paku ya. Rasa sakit yang tidak tertahankan. Bahkan bisa lebih nyeri daripada nyeri melahirkan. Ini bukan SC ya, maksudnya melahirkan normal ya Ibu. Kalau SC sekarang udah banyak obat pereda nyeri ya. Jadi kalau kita pernah ada penelitian bahwa ibu-ibu yang pernah melahirkan normal dengan yang pernah fraktur atau patah kaki
dikatakan lebih nyeri melahirkan dibandingkan dengan patah. Sehingga herpes zoster itu nyerinya lebih daripada melahirkan. Nah ini dia skala nyerinya ya. Rasa melahirkan di situ cacar api ya di atas 20. Ya, kemudian selama ibadah haji beresiko meningkat ya. Kenapa? Karena tentu kita aktivitasnya banyak, kemudian badan lelah, apalagi ada penyakit penyakit penyerta sehingga bisa menjadi penyebab reaktivasi virus varicella zoster. Nah, kalau sudah muncul biasanya heboh ya. Kenapa? Terutama kalau di Mina ataupun di Arafah kita kan berdempet-dempet ya. Pakai ihramnya susah. Kemudian biasanya tetangganya juga mungkin agak terganggu. Kemudian nyerinya juga gitu ya. Walaupun sebetulnya kejadiannya tidak begitu tinggi pada di jamaah haji, tapi sangat mengganggu. Ya, kalau komplikasinya tentu neuralgia, kalau saraf mata ya bisa menyebabkan kebutaan. Ada stroke ya, jadikan dengan pernikahan stroke dan masalah gangguan pendengaran dan keseimbangan kalau nyerinya atau herpesnya ada di saraf auditori atau saraf pendengaran ya. Cacar api menyerang ketika sistem imun kita lemah ya, dapat menyebabkan komplikasi yang berat, terutama usia lanjut dan memiliki komorbid seperti diabetes, hipertensi atau penyakit jantung. Jadi siapapun yang pernah varicella atau cacar air beresiko, terutama kalau lebih dari 50 tahun ya. Atau yang pakai obat-obat penurun imunitas ya, pakai steroid gitu ya, maka akan mengalami resiko peningkatan cacar api. Saya rasa itu yang meningkatkan. Berikutnya tentu penyakit paru ya. Ya tentu semua komorbid ya. Dermatitis atopik, psoriasis ya. Psoriasis kan penyakit autoimun, diabetes, stres ya. Bisa memicu terjadinya eksaserbasi atau bangkitnya cacar api ya. Oke. Saya rasa ini bahwa gaya hidup yang sehat, menghindari stres adalah salah satu usaha kita. Dan yang berikutnya adalah vaksinasi cacar api. Itu juga direkomendasikan oleh Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia. Saya rasa itu mungkin penjelasannya cukup. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ridwan yang sudah menjelaskan sampai ke cacar api yang terakhir ya. Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10 menit jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Sebelum nanti kita masuk post-test. Kan sesi ini tidak seperti siang tadi kan, ada sesi tanya jawab secara khusus. Nah kita persilahkan kepada Bapak Ibu, jika sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan di sini. Oke, baik. Bapak angkat tangan. Pak, nanya di sini gratis Pak, nanti kalau keluar ada adminnya. Izin Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya mau nanya apakah Munatur mengkoordinasi vaksin tambahan itu, Pak? Kalau ada, kapan sebaiknya dilakukan? Kan ada beberapa vaksin yang direkomendasikan. Oh iya, itu kembali kepada jamaah masing-masing ya sebetulnya. Jadi hanya edukasi saja, bisa ke dokter pribadi masing-masing untuk vaksinasi. Jadi vaksinasinya banyak di mana-mana sudah ada Pak. Tinggal nggak tahu mungkin kalau Munatur bisa mengkoordinir. Sejauh ini masih masing-masing gitu. Atau jika sekiranya permintaannya banyak bisa jadi ya memungkinkan untuk dilakukan. Ya nanti kita itu kan Pak, nanti kita coba diskusikan. Tapi saya rasa masih pada muda-muda kayaknya. Oh gitu. Baik, oke, masih ada? Baik Ibu. Ya silakan. Mohon namanya kali Bu ya, biar kita sambil kenal juga, silakan. Ya baik, bismillah. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Dokter, saya Rahma, mau nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama kalau misalkan, saya belum pernah sih tahu, cuma saya pengen nanya aja kalau misalkan, kan ada tuh obat penunda haid. Kalau mempercepat haid gitu, ada nggak ya dok? Maksudnya mungkin lebih ke, kalau saya pribadi sih kadang mensnya agak lama dok, jadi
mungkin nggak 7 hari gitu, kadang bisa sampai 10 hari. Dan perkiraan tuh kayaknya mungkin di sekitar tanggal 20 gitu. Kalau misalkan bisa kayak ada yang obat mempercepat gitu, kayaknya enak gitu maksudnya dokter. Ya, Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin pertanyaannya buat ke Munatur sih. Kalau misalkan nanti pun haid gitu, apakah ada, jadi kalau misalkan dari pendamping ustazah atau misalkan dari ya dari pendamping-pendamping Munatur ada kegiatan khusus buat, misalnya kalau misalkan kan nggak sholat nih, ada kajian apa bagaimana gitu. Baik, Oke. terima kasih. Baik. Silahkan Pak Dokter. Baik. Yang pertama. Ya, memang ada Bu. Jadi salah satunya adalah obat antifibrinolytik ya. Kita pakai seperti asam tranexamat, ya mungkin merek patennya kayak Calnex, gitu. Transamin. Itu obat untuk kita pergunakan untuk mempercepat mensnya berhenti gitu ya. Jadi ya supaya tidak lebih dari 7 hari, kalau bisa 5 hari saja, sehingga tidak mengganggu ibadah haji gitu ya. Ada Bu, insya Allah sih ada. Memang dosisnya tapi agak lumayan besar. Ya. Kadang kita kombinasikan dengan antiprostaglandin ya, seperti asam mefenamat ya, kita pakai dosisnya 3 kali 500. Kalau asam tranexamat bisa 3 kali 1000 mg. Ya insya Allah dalam waktu 3 atau 2-3 hari bisa berhenti insya Allah. Ya Bu ya. Oke. Tapi memang tidak mensa cuma jadi 2 hari, ya enggak. Mungkin mensa yang lebih dari 7 hari bisa menjadi 5 sampai 6 hari begitu. Baik. Nanti pertanyaan yang kedua, tadi kita catat Bu ya, apakah ada kegiatan-kegiatan terhadap para ibu-ibu yang haid gitu ya, di luar yang lain mungkin melaksanakan kemana. Oke, ini menjadi catatan kami Bu, insya Allah ya, masukan Ibu. Silakan jika masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silakan tampilkan di layar. Ada pertanyaan yang masuk? Oke, silakan Ustaz. Pertanyaannya dari hamba Allah, obat-obatan apa saja yang sudah disediakan oleh tim medis ya Dokter Ridwan gitu ya dari Munatur, itu Ya. yang pertama. Ya, kita menyiapkan obat-obat emergensi tentunya, kemudian obat-obatan yang terkait dengan penyakit-penyakit terbanyak. Tentu tidak semua obat bisa kita akomodir ya, terutama jamaah-jamaah yang punya obat khusus ya, obat yang tidak umum, misalkan penyakit jantung, punya obat tertentu, kemudian insulin ya, penyakit diabetes tentu kita tidak bisa akomodir. Jadi penyakit-penyakit yang sudah rutin dikonsumsi, jamaah harus menyiapkan obatnya. Nah, obat-obat emergensi di luar kebutuhan itu insya Allah kami akan menyiapkan begitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pak Dokter, saya nggak bisa bacaan lagi kan di layar sudah. Saat 8, 9, 10 Zulhijjah maupun rangkaian haji, jika terjadi suatu hal yang membutuhkan dokter atau medis, apakah selalu standby di setiap tim atau cara menghubunginya bagaimana? Ya insya Allah saya akan ada di tengah-tengah bapak-bapak sekalian ya. Jadi kalau ibu mungkin tinggal kontak petugas perempuan nanti akan manggil saya, kemudian saya akan datang gitu ya. Jadi di mana jamaah ya situ insya Allah saya akan mendampingi begitu. Jadi nggak usah khawatir, 24 jam standby. Masya Allah. Bukan seperti dokter koluter sana ya, setelah itu hilang gitu. Ya, enggak, insya Allah sih enggak. Amin. Tapi mudah-mudahan jamaah Munatur sehat-sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin, itu yang paling penting. Ya. Oke, yang ketiga, untuk vaksin-vaksin Ya. tambahan yang dikatakan tadi, Ya. seperti flu, Hmm. RSV maupun vaksin cacar api, sebaiknya kapan dilakukan sebelum keberangkatan? Paling telat 2 minggu sebelum keberangkatan. Kalau Oke. bisa sebelum itu ya. Mungkin 4 Lebih awal ya, lebih bagus, paling tapi paling telat 2 2 pekan minggu sebelum keberangkatan. gitu. Baik. Oke, masih adakah pertanyaan? Nampaknya cukup kali. Cukup ya? Cukup. Oke, berarti Baik. kita persiapan Postes ya. Postes, Tadi ya. pas Mas Aji bilang, habis ini kita ada postes, terus saya lihat ibu-ibu ada yang saling ngelirik. "Hah, postes? Gak apa-apa ya ibu-ibu ya. nggak apa-apa Bu. Oke, teman-teman berkenan kembali menampilkan QR-nya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Karena mau tidur. Panitia, katanya nggak ada panitia. Hah?
Nggak ada post-test. Oh, nggak ada katanya. Oh begitu. Orang orang di schedule kita ada sampai 4 kok Iya, post-testnya. sekarang udah ada ya? Ada, Iya, Bu. tadi bercanda Ya, aja panitia. itu bercanda kayaknya. biar seneng ibu-ibu. Mm-mm. Karena tadi sudah agak mukanya berbeda gitu. Baik, oke silahkan di scan dulu. Jangan mulai dulu ya Bu, kita biar sama-sama. Jangan Bu, jangan bilang susah. Bilang susah. Oh. Hah? Ini IPA apalagi, lebih keren lagi. Bagaimana, sudah masuk semua? Sudah? Belum? Oke, sebentar. Gak apa-apa, kita tunggu. Jangan dulu ya teman-teman. Silahkan, masih ada yang belum. Oh, QR-nya lagi, tolong QR dulu. Tolong kembali ke QR, karena masih ada yang gagal scan. Pak Haji, ini ada pertanyaan dari Doha, boleh ini gitu? Silakan, gak apa-apa. Silakan bacakan. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Sambil menunggu yang scan QR, silakan. Ya. Yang scan tetap silakan jalan. Untuk jamaah yang pernah mengalami pneumotorak dan pernah mendapat prosedur chest tube insert ya. Apakah ada risiko-risiko tertentu ketika proses ibadah haji dan bagaimana antisipasinya? Oke. Gitu ya. Pertanyaannya berat sekali ya saya rasa ini. Jadi memang harus lihat kondisi sekarang. Jadi pasca pemasangan WSD ataupun pipa di paru-paru, sebetulnya kalau sudah selesai masalahnya tidak ada masalah gitu. Kecuali kalau infeksinya masih ada atau pernah pneumotoraks berulang, nah itu menjadi perhatian khusus. Jadi untuk kondisi ini harus diperiksa memang jamaahnya seperti apa. Kalau memang sudah normal, saya rasa tidak ada bedanya dengan jamaah haji yang lain gitu. Saya rasa itu mungkin jawabannya. Ya. Mudah-mudahan yang dari Doha yang Dari Doha, jauh turut dari memantau, Doha. Oke. ya. Pak Ada dua Jaji keluarga. ya? Pak Jaji yang dari Doha? Masih Boleh dadah ke Pak Jaji. masih tetap online ya. Silakan Bu, sudah berhasil kah? Sudah? Ada yang masih kesulitan? Scan? Kalau tidak ada, setelah hitungan 3 silakan mulai. 1, 2, 3. Silakan. Tolong countdown waktunya dimunculkan. Oke. Oh, sudah ada 3 yang masuk. Biasa. Hitungan detik. Oh, masih panjang waktunya. Silakan Bu. Bisa sambil berpikir.
2 menit tersisa. Satu menit. Tiga 30 detik lagi. Saya lihat lebih cepat selesainya ya. Lebih mudah ibu-ibu. Oh. Tiga, 2, 1, selesai. Tolong tampilkan real count-nya. Oke. Ada 62 partisipan dari 65 jamaah yang mengikuti. Ada 3 yang terlambat. Silakan munculkan siapakah kira-kira yang benar dan tercepat. 4 pemenang utamanya kita akan berikan hadiahnya. Para dokter nggak usah khawatir, kalaupun kalah, ya. Karena tantangannya berat ini masalahnya. Jangan sampai kalah yang bukan dokter. Oke. Woi. Keren. Masya keren. Allah. 100%, 100%. Wih, benar semua. Lanjut. Ini waktunya nggak ada. Tolong munculkan. Nah, ini yang kita penting kita tunggu nih. Oke, lanjut. Oke, ini dia skornya. Ya, benar 100%. 1 menit kurang 1 detik. Ibu Ineke. Masya Allah. Masya Allah. Bu dokter, Pak dokter nggak perlu berkecil hati. Artinya jamaahnya hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Lalu yang di posisi kedua. kedua ada Ibu Putri Reviandini. Oke. Oh, sebelah. Ini contek-contekan. Enggak. Masya Allah luar biasa. Oh, Pak Reza lagi yang menang. Ini yang menang kayaknya itu doang. Orangnya ini Masya kayaknya Allah. karena duduk di depan kali ya. Kayaknya begitu sih. Silakan. Pak Reza. Oh, Pak ya, Reza dong. mana Pak Reza? Pak Reza. Masya Allah. Iya. Selamat Bapak. Barakallah. Barakallah Pak. Dan yang terakhir adalah Pak Bintang Primadona. Oh, perbentar. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Udah malam, Bu, udah malam, udah malam. Pak Bintang. Mohon maaf Pak Bintang. Baik, selamat kepada pemenang. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua di malam hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Yang pertama, kita insya Allah besok subuh akan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah bersama-sama. Lokasinya di musola yang di samping ya, bukan di musola yang lantai 5. Ini yang lebih besar.
Yang di samping ballroom kita naik tangga sekali, di atas ada musola. Kita nanti sholat subuh bersama-sama. Setelah itu kita akan mendengarkan kultum dari Ustadz. Dan setelah itu langsung kita akan praktek. Jadi kita praktek terlebih dahulu, baru nanti kita akan sarapan pagi. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, tolong bagi bapak-bapak langsung bawa kain ihramnya. Itu yang pertama. Dan bagi kita semua, kami berharap sudah mendownload aplikasi Munatur. Karena nanti kita akan menggunakan TWS yang sudah diingatkan untuk dibawa atau earbud yang akan kita pakai. Jangan lupa itu harus dibawa. Karena pukul 5.30 subuh insya Allah di sini pukul 4:38 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita nanti setelah itu langsung akan ke lapangan. Pukul 5.30 insya Allah kita langsung praktek manasik insya Allah. Bener banget. Berarti kalau saya rangkum lagi, besok pagi kita akan sholat subuh berjamaah. Oke. Bapak-bapak dimohon untuk langsung membawa ihramnya Oke. sebelum berangkat sholat subuh. Betul. Lalu kepada ibu bapak dimohon untuk sudah membawa TWS. Gitu ya. Ya. Ada tambahan lagi? Sebelumnya itunya aplikasinya dulu harus Aplikasinya download. sudah Aplikasi di-download. Munatur ya. Benar. Baik. Kemudian nanti insya Allah kita akan praktek. Setelah praktek selesai, baru kita setelah itu akan sarapan pagi bersama-sama. pagi. Baik, sejauh ini adakah pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Insya Allah tidak ada ya. Oke, karena sudah malam juga. Kita juga menghimbau untuk Aha. Bapak Ibu, sudah dikirimkan oleh panitia file mengenai teknis perjalanan ya. Betul. Mohon kepada Ibu Bapak mulai dicicil untuk membaca supaya tidak kaget. Kagetnya gimana Mas Bukan Haji? tidak kaget. Oh. Kasih Mas Haji. Ya, supaya agar nanti di setiap praktek kita lebih fokus kepada prakteknya saja, tidak ada lagi berharap pertanyaan-pertanyaan yang terlalu jauh yang sifatnya teorikal gitu. Ya. Benar banget. Untuk menghemat waktu sebenarnya. Benar banget. Sekarang sudah jam berapa Mas Haji? Sesuai schedule kita masih Sesuai pukul 20 schedule. lebih 58 pas waktunya untuk closing. Alhamdulillah. Saya izin satu lagi Oke, mungkin. silakan. Mungkin saya lupa tadi Bapak Ibu yang ada masalah kesehatan, ya ingin diskusi private bisa, karena kan Oke. ada masalah rahasia mungkin yang tidak bisa diungkap di forum, Baik. jadi kapanpun bisa kontak saya insya Allah. Perlu digarisbawahi nggak ada admin kan? Enggak ada. Adminnya udah dari Munatur soalnya. Amin. Baik, Bapak bercanda saja. Tadi sudah dibuka tawaran ketika Bapak Ibu punya persoalan pribadi dan ingin berdiskusi langsung kepada Pak Dr. Ridwan, dipersilakan insya Allah. Dan itu anytime, kapan saja ya. Tidak terlepas dari tempat sini, tapi nanti ketika menunggu kita perjalanan berangkat, bisa dilakukan. Baik, Terima kasih Pak Dokter atas materinya, juga atas pengertiannya untuk Bapak Ibu semua. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk Bapak Ibu semua atas partisipasinya hari ini, mulai dari tadi pagi sampai malam ini, Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua? ya Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga harus beristirahat karena itu hak diri kita, bagaimana Benar agar banget. kita bisa fit. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa beristirahat dengan baik di malam hari ini. Insya Allah besok pagi, berharap sebelum subuh kita sudah bisa ketemu di musola untuk melanjutkan sesi kita berikutnya. Terima kasih banyak dan mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.